Satella adalah salah satu karakter villain yang ada di anime Re:Zero dan juga seorang penyihir dengan identitas sifatnya iri atau dalam bahasa Inggris itu adalah envy. Dan gak usah lama-lama lagi, ini adalah bahasan asal-usul Satella di 4 abad yang lalu. Yap, balik lagi bersama saya tentunya, dan pada video kali ini saya ingin menceritakan tentang Satella di 4 abad yang lalu dan alasan mengapa Satella memanggil Subaru ke dunianya Satella. Cerita bermula dari 400 tahun yang lalu atau 4 abad yang lalu. Setelah Satella menyerap kekuatan dari penyihir kecemburuan, tanda kutip, Envy Witch, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya sehingga kepribadiannya penyihir tersebut muncul dalam dirinya. Dia kemudian membunuh keenam penyihir lainnya yang dikenal sebagai Witch of the Sin. 7 penyihir berdosa yang muncul 400 tahun yang lalu. Nama para penyihir tersebut yaitu ada Sekhmet, penyihir kemalasan. Yang kedua ada Typhon, penyihir kesombongan. Yang ketiga ada Daphne, penyihir kerakusan. Yang keempat ada Carmilla, penyihir nafsu. Yang kelima ada Minerva, penyihir amarah. Dan yang keenam ada Echidna, penyihir keserakahan. Dari berbagai pendapat, kenapa Satella menelan ke-6 penyihir ini, dikarenakan Satella ingin mengakhiri bencana yang dihasilkan dari 6 penyihir ini. Contohnya seperti Daphne. Si Daphne pernah membuat masalah dengan membuat witch beast, yaitu paus putih, kelinci raksasa, dan ular hitam. Atau seperti Carmilla yang membuat satu negara tergulingkan cuma karena seorang pria tajir memaksanya untuk ikut dengan dia. Jadi, dengan Satella menelan mereka semua, membuat dunia lebih aman, namun tentu saja dengan risiko dia menjadi satu-satunya musuh umat manusia. Sejujurnya, hidup tidaknya mereka masih menjadi misteri. Salah satu dari 7 penyihir, Echidna atau Ibu Betty atau Witch of the Grid atau Guru Roswell, telah menunjukkan penampakannya di light novel, walaupun dia muncul dan memperkenalkan diri dengan nama yang berbeda. Echidna akan menjadi orang yang menjadi pembimbing Subaru dalam menggunakan kekuatan Subaru, yaitu Return by Death, dan Echidna akan menjadi salah satu orang yang mencintai Subaru. Dikatakan juga bahwa Subaru sempat berinteraksi dengan 5 penyihir lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hanya dengan tubuh mereka yang mati dan mereka kini hidup sebagai spirit. Konsep dari 7 dosa besar ini bisa juga ditemukan dalam anime Natsuno Taizai dan Full Metal Alchemist. Dengan kata lain, keberadaan dari Satella, penyihir kecemburuan, menandakan adanya ke-6 sifat dosa atau penyihir lainnya. Setelah membunuh ke-6 penyihir lainnya, dia mulai menghancurkan seluruh dunia dengan kekuatannya sehingga memaksa para ksatria, suci, sage, dan naga bergabung untuk melawannya. Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkannya sehingga mereka harus menyegalnya. Satella menelan ke-6 penyihir tersebut karena rasa cemburunya, tapi belum bisa dipastikan apakah ke-6 penyihir tersebut benar-benar mati, karena ada yang mengatakan kalau meskipun mereka mati, tapi roh mereka masih hidup. Dia juga memusnahkan setengah dari dunia di mana dia berada. Oleh karena itu, namanya menjadi sangat tabu di kalangan masyarakat. Siapakah Satella, si penyihir kecemburuan? Seperti yang kita tonton pada episode pertama dalam animenya, Emilia memperkenalkan dirinya pada Subaru sebagai Satella, dan nama tersebut sangat tabu di tempat tersebut. Tapi entah
Apa alasan Emilia menggunakan nama tersebut pada memberitahunya kepada Subaru? Seakan-akan Emilia sudah percaya dan kenal dekat dengan Subaru. Masih dalam episode pertama, kita menyaksikan pembantaian di mana Subaru dan Emilia terbunuh secara sadis. Tiba-tiba, Subaru kembali hidup dan mengulang ceritanya dari awal. Kekuatan yang dimiliki Subaru disebut Return by Death, di mana kekuatan tersebut membuat Subaru hidup kembali meskipun terbunuh berkali-kali. Dengan kata lain, dia tidak bisa keluar dalam lingkaran dunia tersebut kecuali menemukan orang yang telah mengutuknya. Setelah hidup kembali, Subaru bertemu dengan Emilia dan memanggilnya dengan nama Satella. Pada saat itu, Emilia terlihat sangat marah ketika Subaru memanggilnya demikian. Kita bisa melihat di sini kalau Emilia memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu dirinya yang menerima Satella dan di sisi lain dia menolaknya. Apakah Satella adalah Emilia? Kebanyakan orang menganggap kalau Satella memanglah Emilia. Bahkan ada beberapa bukti kuat yang menunjukkan demikian, seperti halnya penampilan Emilia yang mirip seperti Satella, sehingga banyak orang yang mengatakan kalau dia merupakan reinkarnasi dari si penyihir tersebut. Bahkan ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Subaru, dia menyebutkan namanya Satella dengan wajah yang serius, sehingga tidak mungkin perkataannya tersebut adalah lelucon belaka. Subaru juga memiliki bau seperti penyihir, sampai-sampai Rem mencoba membunuhnya, tapi Emilia sendiri tidak pernah masalahkannya. Dia menerima Subaru sejak awal dan akrab dengannya. Ini kemungkinan mengindikasikan kalau Emilia sendiri tidak menyadari dirinya adalah Satella. Teori ini juga semakin diperkuat dengan tayangan pada openingnya saat Emilia dikelilingi oleh bayangan tangan dari penyihir. Tetapi dari yang terlihat, Emilia menerimanya, bahkan tersenyum ke arah Subaru sambil mengangkat tangannya. Kecurigaan ini pun bertambah, terlebih karena pengembangan karakter Pak yang sangat mengejutkan, dan ternyata Pak adalah seorang monster raksasa yang ganas. Dia bahkan tidak segan-segan membunuh Subaru dengan memenggal kepalanya. Padahal aslinya dia selalu berpenampilan imut dengan pembawaan yang ceria. Di sini kita bisa melihat bagaimana Pak melindungi dan menyayangi Emilia sampai-sampai dia mengatakan kalau hidupnya sudah tidak berarti lagi jika Emilia mati. Entah apa hubungan kedua, yang jelas Pak adalah karakter yang menakutkan. Namanya sendiri Pak diambil dari karakter dalam drama karangan William Shakespeare, yaitu berjudul A Midsummer Night's Dream. Karakter Pak dalam drama tersebut digambarkan jahat dan licik. Dia juga merupakan seorang pelayan yang hanya setia pada satu orang saja, yaitu Oberon. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau Pak dalam Re:Zero tidak akan jauh berbeda dengan asal-usul pengambilan namanya. Beralih ke masalah Satella, apakah ada hubungannya dengan pemanggilan Subaru? Di sini dikatakan bahwa Satella maupun The Witch of Envy telah mencintai Subaru selama 400 tahun lamanya. Dengan kata lain, bahkan sebelum Subaru lahir, mereka sudah mencintai Subaru. Yang paling masuk akal adalah Satella mencintai Subaru. Entah bagaimana hal ini bermula, tapi seperti itulah penjelasan yang paling banyak diperbincangkan. Hal ini juga berkenan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Subaru, di mana kekuatan tersebut diberikan oleh Satella untuk membuatnya tetap hidup. Namun ada juga yang mengatakan kalau kekuatan tersebut diberikan oleh Echidna, Witch of the Great. Subaru sendiri sudah dipastikan menyukai Emilia, tapi belum dipastikan apakah dia menyukainya karena murni suka atau karena dia adalah reinkarnasi Satella. Tidak mungkin seorang mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan seorang gadis yang baru saja dia temui karena dia cantik. Subaru bahkan menolak Rem yang sudah jelas menyukainya. Apakah karena pengaruh sihir atau memang mereka berdua, Subaru dan Satella, memiliki hubungan spesial? Yang jelas Subaru dan Emilia memiliki tujuan yang sama, hanya saja mereka tidak menyadarinya.
Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini, bahwa Satila adalah sosok yang paling menjanjikan di dunia. Kalau ada yang belum jelas silahkan komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng. Oke, terima kasih udah mampir dan menonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.